Assalamualaikum semuanya. Nih, bab terbaru nih, My Driver is My Husband. Mendadak menikah. Seminggu. Gak biasanya nenek kayak gini. Perasaanku jadi gak enak. Batin Anita. Kira-kira ada apa ya? Dis, kita belum bisa balik. Nenek ngambek. Kita seminggu di sini. Kalau kerjaan kamu gak bisa dilimpahkan ke karyawan lain, kamu harus balik sendiri ya, ucap Anita yang membuat Gladys melongo. Loh, udah bilang sama Dimas? Tanya Gladys. Ya belum, nanti biar gue yang bilang sama dia. Tapi gue penasaran, ngapain sih nenek nyuruh sampai seminggu segala? Ya, barangkali nenek pengen kenal sama Dimas lebih dalam lagi kali. Jawab Gladys lalu melanjutkan lagi. Gue cuma bisa di sini 4 hari mungkin ya, Nit. Takut keteteran nanti kerjaan gue. Anita mengangguk saja mendengar ucapan Gladys. Paginya, nenek mengajak Dimas keliling kebun. Mereka hanya berdua saja. Jalan di kebun agak becek karena malam hari diguyur hujan. Hati-hati, Nek, jalannya licin, kata Dimas memegangi tangan nenek Anita. Nak Dimas gak risih lihat jalan becek begini? Tanya nenek. Enggak lah, Nek, udah biasa. Dimas juga dulu sering bantu bapak ngurus kebun, Nek. Nenek mangut-mangut mendengar jawaban Dimas. Sudah lama kenal sama Anita? Tanya nenek. Dimas bingung harus menjawab apa. Ya, semenjak kerja sama Anita, Nek. Jawabnya tanpa menjelaskan kapan dia mulai kerja. Kenapa, Nek? Anita itu dari luarnya saja kuat, tapi sebenarnya dia mudah rapuh. Tapi dia bisa menutupi kerapuhannya. Dia dari kecil sudah ditinggal bapak dan ibunya. Hanya sama nenek. Dan hanya punya nenek. Dimas mendengarkan cerita nenek dan terenyuh. Apalagi nenek bercerita sambil meneteskan air mata. Dimas mengelus-elus punggung tangan nenek. Dan nenek melihatnya lalu tersenyum. Tapi sekarang nenek lega, akhirnya dia menemukan seseorang yang akan menjadi pasangannya. Nenek khawatir kalau nenek nanti meninggal, Anita akan tambah kesepian. Dia tidak punya siapa-siapa. Dimas terdiam terpaku. Tak menyangka akan mendengar ini. Berjanjilah sama nenek. Akan selalu menjaga Anita. Pinta nenek. Dimas bergetar, tapi akhirnya menjawab. Dimas janji, Nek. Dimas akan menjaganya. Nenek lega mendengar penuturan Dimas. Mereka berdua bercanda tawa berkeliling area kebun. Saat kembali ke rumah, Anita sudah menunggu di luar. Rupanya dia gelisah saat tahu Dimas pergi ke kebun dengan nenek. Nenek pasti cerita sama nanyain macem-macem. Gue harap Dimas gak salah jawab. Batin Anita sambil menunggu mereka mendekat. Dari mana, Nek? Nita nyari-nyari nenek dari cari nenek atau cari Dimas? Goda nenek. Anita hanya tersenyum canggung sambil melihat Dimas yang begitu perhatian menuntun neneknya. Ya udah, nenek mau istirahat dulu. Nanti selesai makan siang, ada yang mau nenek sampaikan sama kalian berdua.
"Ada apa, Nek? Kenapa nggak sekarang aja?" tanya Anita. "Nanti juga kamu tahu sendiri," ucap Nenek. Seperginya Nenek, Anita memberikan pertanyaan bertubi-tubi pada Dimas. "Nenek nanyain apa aja sama kamu, Dim?" Apa ya?" jawab Dimas yang malah menggodanya. "Ih, sejak kapan jadi berani gini nih cowok?" kata Anita. "Sama calon suami nggak boleh galak-galak gitu," ucap Dimas sambil berlalu dengan senyumannya yang sulit diartikan. Anita bengong melihat perubahan Dimas. Kemarin masih gugup dan manggil Bu Anita. Hari ini dia kerasukan apa sih? Bukannya malah bagus ya kalau dia jadi kayak gitu. Kan jadi gampang menjalani perannya. Sudahlah. Anita ikut berlalu pergi menuju kamarnya. Tidak ada yang tahu kalau hari ini Nenek menerima tamu yang langsung dibawa masuk Nenek ke kamarnya, ditemani Biem. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya serius sekali, sambil membolak-balikan dokumen. Tampak juga tamu Nenek berpamitan dan bersalaman. Lalu diantar keluar oleh Biim. Ada apa sebenarnya? Dan ternyata terjawab sudah semua itu saat Nenek berkata akan menyampaikan sesuatu pada Dimas dan Anita saat usai makan siang. Mereka berkumpul di meja makan, menikmati hidangan yang dimasak oleh Biim. Anita tak merasakan keganjalan apapun, kecuali setelah usai makan. "Nek, jadi apa yang mau disampaikan pada kita, Nek?" tanya Dimas mendahului Anita yang akan bertanya. Nenek menunggu air putih sebelum berbicara. "Anita, kamu tahu kenapa Nenek mendesak kamu untuk cepat menikah? Alasannya bukan hanya karena umur kamu yang sudah saatnya, tapi Nenek merasa umur Nenek tidak akan lama lagi. Nenek khawatir kamu akan sendirian," kata Nenek sambil menghela nafas diam-diam. Anita berusaha mencerna kata-kata Nenek, sedang Dimas sudah merasakan akan ada hal yang di luar dugaan. "Nenek ngomong apa sih? Gak usah buru-buru, Nek. Nita janji setelah ini bakal sering-sering nengok Nenek," ucap Anita. "Siapa yang kamu tengok kalau Nenek udah gak ada? Nenek akan meninggal dengan tenang kalau sudah melihat kamu menikah. Dimas, Nenek berharap banyak sama kamu. Nenek yakin kamu bisa menjaga Anita. Mau kan kamu menikahi Anita?" Anita dan Dimas saling berpandangan. Anita terlihat berlinang air matanya. Bagaimana tidak? Dia tidak menyangka neneknya akan berkata demikian. Anita sebenarnya tidak tega membohongi neneknya, tapi dia lebih tidak tega lagi jika tidak mengabulkan permintaan neneknya. Tapi bagi Dimas, menikah bukanlah main-main, bukanlah main peran-peranan. Lalu bagaimanakah kisah mereka? Gimana ya kisah mereka selanjutnya? Nanti bakal banyak keuangan mereka berdua, pokoknya yang bikin gemes. Jadi, stay terus ya di bab selanjutnya. Assalamualaikum.